Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jiat, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Agung, mohon maaf atas mengganggu waktunya, Pak Agung. Saya Ya, ingin bertanya terkait permasalahan di kelas nih, Pak. Saya ya. akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, untuk Mm-mm. pembelajarannya saya kurang mengerti dan kurang paham, Pak, terkait pembelajaran itu. Apakah Pak Ya, Agung bisa memberikan saya masukan terkait hal itu, Pak? baik Pak Jiat, saya coba sedikit membantu, mudah-mudahan bisa meringankan apa yang menjadi beban Pak Jiat. Jadi Pak Jiat di sini tujuan pembicaraannya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Pak Jiat ya. Iya, Pak. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan siswa. Kita akomodir, karena di situ ada keragaman bermacam-macam siswa dengan pengetahuan yang berbeda-beda. Kita akomodir sejauh mana tingkat-tingkatannya, ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional di sini kan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Jadi proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang didapat. Ya, baik dari segi memahami, menghayati, mengelola emosi yang bagian dari kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, kemudian menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan tentang tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hmm, Sejauh ini kira-kira eh, apa yang dilakukan Pak Jiat untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan di kelas di sini? Banyak sih Pak ya, karena dari segi beberapa anak yang sudah mulai jenuh dalam Ya, pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang itu aja, malah ya, bahkan saya memukul rata bahwa anak itu ya kita menggunakan satu model aja, tapi ternyata setelah saya belajar tentang mm-mm, pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, dan sosial emosional, wah bagus nih, akhirnya saya pengen terapkan. Nah, ya, saya kira Bapak saya udah beberapa ngasih solusi terkait pembelajaran saya di kelas nih Pak. Saya mm, mempunyai beberapa solusi yang mungkin bisa Bapak arahkan apakah solusi saya benar ataukah oke, Bapak punya solusi lain terkait ini, ya, terkait baik. pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, baik. Sekali lagi saya coba garis bawahi di sini Pak Anjet ya. Hmm, Untuk guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid menjadi 3 hmm, aspek. Jadi yang pertama berdasarkan kesiapan belajar, jadi berdasarkan tingkat kesukaran materi yang ingin Pak Jat sampaikan kepada murid, Pak Jat dapat membuat tingkatan grade dari yang mudah, yang sedang, yang rumit. Nanti dari tingkatan itu Pak Jat bisa bagi kelompok-kelompok yang sesuai hmm, dengan kriteria anak yang kurang dalam hal memahami materi. Kemudian dalam kelompok kedua misalnya anak yang sedang-sedang saja gitu ya, dalam tingkat pemahamannya diberikan soal yang tingkat grade-nya juga yang sedang-sedang, dan ada anak yang hyperaktif karena dia merasa mampu, merasa punya tampilan lebih, sehingga kalau dikasih soal cepat selesai tapi kan mengganggu dia. Udah selesai dia mengganggu teman-teman yang lain. Jadi supaya pembelajaran ini dapat efektif, tidak mengganggu, dibuatlah sebuah materi yang soal ini yang kira-kira tingkat kesukarannya rumit disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar tersebut ya. Itu untuk kesiapan belajar Pak Jati. Kemudian yang kedua ya, berdasarkan minat belajar. Dengan minat belajar ini guru dapat membuat teks narasi, menyiapkan teks topik yang disukai murid misalnya. Jadi kira-kira teks apa yang disukai murid, nanti bisa dibuatlah itu tentang narasi teks tersebut, diberikan kepada siswa sehingga siswa merasa termotivasi untuk belajar berdasarkan tingkat minatnya gitu. Kemudian untuk profil belajar murid, jadi murid dapat mengakses materi ajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, gaya belajar murid ini kan ada yang berbeda ya, ada yang dengan ya, visual, dengan tampilan gambar, sehingga siswa merasa terangsang untuk mengeksplorasi gambar itu ya, mencari tahu apa siapa bagaimana gitu kan. Kemudian juga melalui auditori ya, dengan atau dengan rekaman suara saja, mungkin anak dengan rekaman suara itu bisa cepat masuk pembelajarannya. Kalau yang berat bau hafal-hafalan gitu ya Pak Jet ya, seperti materi IPS kan banyak hafalan nih, mungkin dengan auditori dengan rekaman ini, dengan siswa sambil santai dengerin suara-suara yang sudah disampaikan itu dalam bentuk materi itu, dapat
nangkep dengan baik ya, dengan caranya dia ya, gaya belajarnya dia gitu. Atau dengan video, ada dalam bentuk video murid dapat lebih memahami suatu materi yang sulit karena ada tampilan visual, ada gambar, ada suara, sehingga dapat lebih memudahkan siswa untuk menangkap suatu materi yang agak sulit. Dan inilah dikelompokkan mana yang sukanya visual, mana yang sukanya auditori, mana yang sukanya video. Nanti dibuat berdasarkan diferensiasi itu sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menangkap suatu materi pelajaran. Kira-kira begitu Pak. Iya Pak Agung. Jadi sudah banyak sekali masukan yang Pak Agung berikan kepada saya. Namun terkait gaya belajar nih Pak Agung, saya kan juga belum punya pengalaman terkait gaya belajar. Kita mengasih tahu bahwa itu mana itu kinestetik, mana audio, itu mungkin hambatan dari saya nih Pak. Saya kira untuk biar agar hambatan itu teratasi, apakah saya harus mengobservasi dulu atau wawancara? Atau Pak Agung punya saran kepada saya Pak? Ya, mungkin dapat lebih mudahnya bisa melalui kuesioner. Dengan kuesioner ini bisa dipilih kira-kira kecenderungan siswa ini nanti arahnya kemana gaya belajarnya, apakah visual, apakah auditori atau video gitu, atau kinestetik mungkin, atau mungkin Pak Jad bisa wawancara langsung untuk mempersingkat waktu, jadi tanpa harus membuat bahan-bahan khusus, langsung wawancara, langsung dapat begitu ditentukan ini anak ini larinya kemana kecenderungan belajarnya, sehingga bisa ditentukan secara pasti situ. Nah itu salah satunya Pak Jad untuk lebih mengetahui secara mendetail tentang sejauh mana siswa ini kecenderungan belajarnya gitu, gaya belajar. Ya Pak Agung, mungkin saya akan mengobservasi dan mewawancari kali Pak Agung ya, biar anak itu agar bisa gitu. Iya. Nah selanjutnya Pak Agung, saya kira-kira kan menerapkan ini kan masih percobaan nih Pak Agung. Terus untuk jangka waktunya saya udah membuat rencananya, rencana pembelajaran, rencana aksinya itu sekitar kurang lebih 1 bulan dari masa mengobservasi sampai hasil akhir. Untuk keberhasilan atau untuk ukurannya lama waktunya apakah terlalu lama atau bisa dipersingkat lagi ya Pak? Ya, baik. Kalau untuk lama waktu bisa disesuaikan dengan tingkat kesukaran materi ya. Kalau tingkat materinya sulit bisa nanti didesain untuk waktunya agak panjang, terutama di RPP ya, dibuat rancangan pembelajarannya, bisa didesain sehingga bisa mengakomodir segala apa yang menjadi kesulitan siswa, dan Pak Jad mempunyai rentang waktu cukup untuk dapat menyampaikan materi tersebut. Kemudian terkait sosial emosional juga ini bisa dikembangkan melalui RPP Pak Jad ya. Misalnya di kelas pada saat mulai pembelajaran kan berdoa ya. Apakah siswa ini mempunyai kesadaran diri pada saat berdoa? Bagaimana kesadaran diri dia saat berdoa? Apakah dia serius berdoa dengan khusyuk atau sambil main-main? Itu bisa terlihat sosial emosional siswanya di situ. Kemudian pada saat guru mengecek kesiapan ya, di sini misalnya dari tempat duduk siswa atau dari kebersihan yang ada di kelas ya, itu juga untuk kesadaran diri dan pengolahan diri dapat difokuskan sebelum belajar gitu. Selanjutnya juga KSE mengenai pada saat mau persepsi kan biasanya ada menyanyikan lagu ya di awal-awal. Itu juga bisa diterapkan Pak Jad. Itu untuk kompetensi kesadaran diri, pengenalan emosi, dan identifikasi perasaan dan pengolahan diri. Nah, ini juga terkait motivasi bisa memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran, ya, manfaat mempelajari materi yang akan disampaikan Pak Jad. Itu juga untuk memberi motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut, bisa disampaikan tujuan pembelajarannya. Juga untuk manajemen diri, Pak Jad mungkin punya tayangan video yang bisa ditayangkan melalui proyektor, itu juga untuk menampilkan manajemen diri supaya lebih tampak manajemen diri siswanya di sini ya. Untuk keterampilan berelasi mungkin dapat dalam bentuk kegiatan diskusi Pak Jad ya. Jadi ada materi-materi yang diberikan kalimat pemantik dengan cara dipecahkan berdiskusi. Di sini juga akan menampilkan keterampilan membangun relasi, dan pada saat selesai membuat diskusi ini dapat ditampilkan melalui presentasi hasil kerja kelompok ini untuk membangun keputusan yang bertanggung jawab. Jadi hasil-hasil keputusan dalam diskusi ini bisa langsung dipresentasikan, dan di sini akan terlihat
keputusan yang diambil siswa ini apakah bisa dipertanggungjawabkan secara materi atau tidak. Ya, kurang lebihnya terkaitannya seperti itu ya Pak Jiat ya. Untuk Siap Pak Agung. Saya sudah banyak sekali dapat masukan dari Pak Agung nih, sehingga ya, saya agak terlebih bercahaya nih Pak. ya, Pikiran saya langsung berlapan ya. untuk Kira-kira tindak lanjut. Ya Pak. ya untuk tanggung jawab yang bisa diberikan kepada siswa ini bagaimana, sejauh mana Pak Jiat bisa memberikan kaitannya dengan tanggung jawab ini? Ya, kalau untuk tanggung jawab mungkin saya akan memberikan tugas dan saya akan mengamati Pak terkait satu persatu masalah Ya, anak ya. Terus apakah nanti anak ini butuh bantuan atau tidak, anak ini butuh jawaban dari saya atau tidak gitu. Nanti saya akan mengawasi berkeliling kelas setiap saat. Ditakutkan kalau misalkan saya tidak melepas anak begitu saja, malah nanti anak akan ya. kebingungan seperti itu Pak. Oh, Apalagi ini baru pertama kali dikerjakan begitu Pak. Mungkin oh, dengan tindak lanjut sekarang nih Pak, mhm. dari pertemuan kali ini saya akan menerapkan langsung terkait pembelajaran ini. Besok mungkin dari Bapak bisa melihat dari rencana pelaksana pembelajaran saya, terus Bapak bisa mengoreksi apakah ada yang Ya. kurang tepat atau enggak gitu. Takutnya saya belum paham-paham banget gitu Pak Ya mungkin terkait gini rencana Pak, bisa dikasih saran ya untuk pembelajaran awal bisa diawali dengan kegiatan mindfulness ya untuk meningkatkan fokus siswa, konsentrasi sebelum mulai di awal pembelajaran. Siswa diajak untuk duduk yang tenang, kemudian posisi duduk yang nyaman, kakinya menyentuh lantai, tarik napas dalam-dalam, ditahan, kemudian buang, gitu. Kemudian saya lagi tarik, buang, terus amati kira-kira benda-benda di sekeliling, apa benda-benda yang paling dekat dengan siswa yang bisa dilihat. Kemudian dengarkan suara-suara, kira-kira suara-suara apa yang bisa didengar gitu ya. Nah, itu gunanya untuk membangkitkan tingkat konsentrasi sebelum masuk mulai pembelajaran, dan kalau sudah dilaksanakan itu pembelajaran baru bisa dikatakan bisa fokus ya. Mindfulness jadi tingkatnya bisa diarahkan ke tingkat pembelajaran yang lebih optimal gitu, seperti itu ya Pak Jiat ya. Itu sangat-sangat membantu mungkin ya, saran saya aja gitu Pak Jiat ya. Siap Pak, nanti saya akan catat di rencana pembelajaran saya. Saya akan berkomitmen nih Pak terhadap yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Saya akan menerapkan ini, meluruskan ini, dan apabila saya butuh bantuan kemudian harinya, saya mohon kepada Pak Agung ya Pak untuk bisa Iya. dapat sharing lagi terkait hal ini. Insya Seperti itu Pak Allah. Agung ya. Iya, insya Allah. Iya. Ya Terima. mudah-mudahan apa yang sudah saya coba utarakan bisa membantu menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Fajar tentang diferensiasi pembelajaran. Siap Pak, sudah kok Pak. Saya sudah agak lebih terang gitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf atas ganggu waktunya nih Pak. Iya, Semoga sama-sama Bapak sehat dan Fajar. sukses selalu Pak Agung. Permisi Pak Agung. Amin. Ya, silakan Fajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.